ada pesepeda datang mulai di atas. Dari sana? Di atas itu dia mau hopping kayak mau jumping. Iya, jumping. Mau jumping, dia kepleset dan menimpa ininya ke batang ini. Aduh. Beragam tragedi dan fenomena mistis nampaknya sudah tak asing lagi terjadi di area pegunungan dan sejenisnya. Bahkan cerita tersebut menjadi topik hangat bagi para pegiat kegiatan bernuansa alam maupun mereka yang sekedar mencari tahu kisah mistis yang ada. Angker sekali di atas, apalagi di sana. Hal ini nampaknya berlaku juga untuk tempat yang satu ini. Berlokasi di jalur lintas Serang Cilegon, sebuah area perbukitan yang dipenuhi pepohonan layaknya hutan, menjadi salah satu objek wisata di kota Serang, Banten yang mulai dikelola oleh pemerintah setempat di tahun 70-an. Apalagi kalau bukan Bukit Gunung Pinang. Kawasannya si gunungnya Gunung Pinang namanya nih, Pak. Ya sekitar tahun 80-an, 70-an lah, Pak. Ke 70-an ini lama sekali misalnya. Meski hanya memiliki ketinggian 300 mdpl dengan luas 222 hektar, area yang kerap dijadikan sebagai jogging track, berselfie, serta menjadi tempat favorit bagi pecinta olahraga sepeda gunung ini, seakan tak dapat dianggap remeh terkait cerita mistis yang beredar, bahkan tragedi tragis yang pernah terjadi di dalamnya. Mungkin dia juga belum memahami juga medan jalan di sini, jadinya jatuh terbentur terus meninggal di tempat di situ. Tak hanya tragedi tragis yang pernah menimpa salah satu pengendara sepeda, seakan tak main-main akan keangkeran tempat ini, beragam sosok astral juga kerap terlihat. Bahkan terkadang menjadi salah satu alasan yang belum dapat dipastikan kebenarannya tentang fenomena orang hilang dan tersesat di area ini yang tak berpenghuni kala malam tiba. Orang ini tiba-tiba nggak ada, Pak. Kita cari, sama-sama kita cari. Ternyata orang itu ada di atas pohon. Jadi dia hilangnya tuh di atas pos itu, tiba-tiba dia udah keluar di sana di Keramat Watu, ketemu di sana. Udah malam juga. Aura mistis yang menyelubungi area yang berfungsi sebagai salah satu menara provider ternama tak lepas dari sosok astral yang kerap menyerupai seorang lelaki yang kerap disebut leluhur dan juga mampu menjelma menjadi ular yang diyakini masyarakat setempat. Jadi dia itu kalau dia turun itu berbentuk ular, badannya manusia, depannya gitu, kebelakangnya ular gitu. Lantas apakah penelusuran kami malam ini mampu menguak cerita mistis dan fenomena orang hilang yang ada di area ini? Oke, jadi kali ini penelusurannya agak beda karena kita akan penelusuran ditemani oleh teman penelusuran malam hari ini. Dan emang aku udah janjian untuk ketemu langsung di lokasi. Tapi kenapa berbeda lagi? Karena memang medannya untuk menuju ke tempat penelusuran malam hari ini pun menurut aku cukup ekstrim. Dan menurut Kananda nih gimana nih dari perjalanannya aja? Kalau mulai di bawah itu sih saya kayak hawanya itu banyak sekali makhluk gaib yang identik dengan hal-hal negatif juga di bawah itu, Mas ya. Oh iya. Ya, dan saya melihat kayak ada suatu pintu yang dimana pintu itu bisa saya katakan soal pintu gerbang gaib. Pelan-pelan aja. Lampannya pas ya, jalannya sambil jalan, pelan-pelannya sambil jalan. Ada lemparan Kak Dika. Agak kanannya pas ya. Oke. Pelan-pelan aja. Mau ngecek di atas ada apa, itu lemparannya tuh berasal dari apa tuh, mau dicek. Siapa kamu?
Kananda! Kananda! Diam. Diam. Teman, aja komunikasi baik-baik dulu aja Kananda. Ini kita masih perjalanan soalnya. Diam, Bang. Nah, tadi Kananda. Kenapa sih Kananda itu? Jadi bunyi mobil yang di atas itu, Hah? pas saya cek tiba-tiba ada sosok kayak bentuknya itu kayak monyet. Hah? Cuma gede sekali Fasya, gede sekali, berbulu lebat sekali, dan dia mempunyai gigi yang sangat-sangat tajam sekali. Dan tiba-tiba dia kayak menghantam saya, dan itu sosoknya di sini. Kananda jangan disamperin dulu, hati-hati Kananda. Ini kita masih perjalanan soalnya. Maksud kamu apa? Ingin melukai saya? Maksud kamu apa? Hah? Ya, saya manusia. Saya ingin coba untuk menaik dan mengungkap yang ada di sini. Hah? Kenapa? Apa katanya Kananda? Jadi sosok ini tidak suka kedatangan kita, Fasya. Dan dia mengetahui bahwa kedatangan kita itu bukan untuk main atau wisata, melainkan ingin mengungkap sesuatu yang ada di gunung ini, Fasya. Iya. Oh. Dia tidak suka, makanya pada saat Fasya menanyakan di bawah itu, hawa saya mendapatkan segi hal yang Negatif ya kata Kananda. Oke, terus kenapa dia nyerang Kananda? Bahkan kayak tujuan dia ke mobil kita tuh apa Kananda? Jadi gini, Fasya. Dia apa maksud kamu? Maksud dia, kalau saya celaka, saya menimpa musibah, kita kan batal untuk naik. Oh, tidak jadi untuk ke atas dan mengungkap fakta di tempat Betul ini. Saya izin untuk naik. Dengan kamu saya pindahkan. Diam. Ayo kita sambil. Kita lanjutin perjalanan. Oke, kita turun dulu aja yuk Kananda. Aduh. Keraguan akan melanjutkan penelusuran pun muncul terkait apa yang dialami di awal, seolah memang benar adanya sosok hitam yang kerap mengganggu di sepanjang jalan menuju lokasi yang kami tuju. Yang sering terjadi di bawah jalan raya gitu, gangguan yang hitam, orang tinggi hitam gitu. Tin aja. Aman nih berarti. Aman. Tapi aku mau request nih, aku mau make sure, yakinin coba Kak Dika make sure dulu gimana caranya. Yang penting nanti pas kita sampai di atas di lokasi itu nggak terjadi apa-apa. Iya. Sampai kita selesai penelusuran ya. Harusnya nggak terjadi apa-apa Ya. ya, karena gini, memang agak mengerikan sih tempat ini tuh kalau jam 5 aja udah nggak ada orang Betul. gitu loh. Jadi memang kosong gitu loh. Apalagi ini gunung loh, kita nggak bisa sembarangan main-main loh. Ya udah nggak apa. Yang penting kita coba ke sana. Kita ingin mengungkap sesuatu di atas. Yaudah Bang, nanti sebelum kita lanjut perjalanan kita cek dulu ini dulu deh, takutnya ada luka, takutnya ada apa. Ya make sure dulu deh. Namun demi menguak apa yang terjadi, penelusuran pun tetap kami lanjutkan dengan memperketat keselamatan tim. Oh ini kayaknya teman penelusuran kita bentar lagi sampai nih Kananda. Siap. Karena emang tadi juga nggak jauh sih sebenarnya posisinya antara dia dan mobil kita. Iya. Iya benar. Oh Kaya, gimana kabarnya? Baik kalau sehat alhamdulillah. Jadi penelusuran kita Gimana, malam hari gimana? ini tuh kita berada di Gunung Pinang kayak. Mungkin biar nggak lama-lama kita langsung jalan aja kali ya. Tapi tadi pas perjalanan juga emang spooky banget sih. Oh Udah iya. kerasa banget. Aku nggak tahu deh di atasnya bakalan ada apa lagi. Iya. Pas gue masuk nanjak, nah pas tanjakan itu udah kelihatan beda banget hawanya. Dengan jalanan yang bebatu-batuan rusak, ya gue udah merasa ada hawa yang berbeda aja sih. Tak ingin menunda-nunda penelusuran, kami pun dimulai dengan mengunjungi salah satu tempat kejadian tragis yang pernah terjadi di area rute yang kerap digunakan para pesepeda. Kenapa Kananda? Ada apakah di sini?
Jadi pada saat di bawah, saya kan mendapatkan sinyal yang dimana kayak ada hawa yang bisa kita bilang kecelakaan di sini. Iya, itu emang benar. Jadi ini bisa aku bilang TKP kejadian pesepeda mengalami kecelakaan sampai menelan korban. Betul. Gitu. Jadi pada saat di bawah saya masih belum melihat makhluk-makhluk yang ada di sini, kayak. Tapi saya mendapatkan sinyal atau magnet yang dimana ada hawa yang menyebabkan tempat ini menjadikan lokasi yang dimana ada kecelakaan itu. Jadi ini tempatnya? Ya. Auzubillah. Hai. Hah? Auzubillah. Salam. Assalamualaikum warahmatullahi Kenapa, wabarakatuh. Kananda? Hati-hati kayak. Salam. Aduh. Salam. Jadi tiba-tiba kita di sini ada makhluk yang bisa kita bilang makhluk kecil, tapi mukanya sangat tua dengan telanjang dada dan menggunakan hanya pakaian dalam, celana dalam saja. Ya. Nah, salam. Sosoknya lagi ada di mana, Kananda? Ini banyak sekali. Hah? Di atas. Banyak banget. Banyak banget. Dan kembali lagi, kita ada di gunung yang dimana makhluk gaib yang ada di sini itu sangat banyak sekali. Tidak hanya 1, 2, bahkan puluhan. Hai. Dan saya dapat flashback pada saat kejadian kecelakaan itu. Kayak pas ya, bahwasannya ada pesepeda datang mulai di atas. Dari sana? Di atas itu dia mau hopping apa kayak mau jumping. Iya. Mau jumping, dia kepleset dan menimpa ininya ke batang ini. Aduh. Awas. Hati-hati kayak. Di mana? Batang yang kecil ini. Ini? Jadi kepalanya itu ini bola mata. Dan tembus. Jadi dia tuh habis gerimis tuh ya, main sepeda. Akhirnya sepeda itu begitu turun dia melanting. Nah dia jatuh di situ yang kena matanya itu. Alhamdulillah. Ais nih. Wow. Di samping saya ada sosok yang saya bilang makhluk kecil dengan penampilan mukanya sangat tua, laki-laki, tapi dengan tidak menggunakan pakaian, hanya menggunakan celana pakaian dalam yang warnanya putih. Halo, siapa kamu? Jadi pada saat mau ngejumping, jadi ada sosok sebangsa dia yang seakan-akan kayak mainin gayunya. Jadi kan jumping, maaf saya contohkan dulu. Jadi dia jumping, sepeda jumping kan begini. Iya. Pada saat dia lompat kan kakinya itu nggak ngejumping, jadi diangkat gitu. Iya. Nah pada saat dia mau menginjakan pedalnya kembali, kayak kepleset. Kenapa kepleset? Jadi ada sosok yang menempel di pedalnya itu. Mana, Kak? Kananda. Kak. Siapa? Kamu yang bikin celaka kamu ya. Nih. Diam, kamu diam. Jadi makhluk ini sama sejenis dengan makhluk yang tadi kita temuin di awal. Jadi makhluk ini lebih ke wanita, tapi sosoknya itu juga kecil, kayak sosoknya kecil dan dia menggunakan pakaian dalam cuma lengkap dan kecil. Dan mukanya itu sangat jelek. Dia bilang pada saat kejadian itu pukul 5:30 mau menjelang azan. Pada maghrib gitu ya? Ya, dia bilang kami sangat tidak suka jika sudah mau senja, mau azan, masih ada yang aktivitas di sini. Dan dia bilang juga, itulah contohnya jika kalian mau mencoba-coba melakukan aktivitas yang dimana aktivitas itu yang waktunya untuk ibadah, tapi kalian masih aktivitas dengan seenaknya. Membenarkan apa yang dikomunikasikan Den Ananda, memang tak sedikit para pengendara sepeda kerap mengalami insiden di tempat ini. Hal itu pun kerap dikaitkan dengan pantangan yang mungkin dilanggar dengan tidak sengaja.
banyak tuh yang jatuh ya udah yang patah pundaknya. Jam 11 sampai jam 12 tolonglah istirahat, karena menurut orang sini itu kan hak makhluk halus keluar gitu. Sosok ini tuh asalnya dari mana? Iya. Hei, asal kamu di mana? Ayo tunjukin saya. Kemana kak? Kemana kak? Dia menempati pohon ini, di atas ini. Sosok yang tadi. Sosok yang tadi. Dan dia sudah lama. Di belakangnya Kak Ayah pun juga ada. Di mana? Ada apa? Di sana. Makhluk yang sama. Dan dia suka main kayak apa? Pohon ke pohon gitu. Tapi bukan sosok monyet, melainkan sosok manusia Yang kecil tadi. kecil. Oke. Lalu kejadian banyaknya orang hilang di tempat ini, apakah dia juga yang menyebabkan? Dia bilang bukan. Tapi dia menunjuk ke sana katanya. Dia bilang, kamu kan tahu jika kamu ke sana katanya. Kita ke sana aja. Ya, kita sambil jalannya pelan-pelan. Penelusuran pun kami lanjutkan demi menguak fenomena lain yang tak kalah menyeramkan. Akan tetapi pertemuan kami dengan sosok astral yang berbentuk kecil seolah juga kerap dirasakan pengunjung bahkan di kalangan anak-anak. Ya dulu kan saya suka jaga selfie di sana itu, di situ. Terus udah sore itu ya, terus ada anak-anak kecil kan, anak kecil umuran 3 tahun. Terus kata dia, kata mamahnya tuh, ya udah deh yuk kita pulang gitu. Terus kata anaknya tuh, nanti aja dulu soalnya ini teman-teman masih ngajak main gitu. Iya. Yuk, lanjutkan. Kenapa? Kananda, hati Kananda. Salam. Kayak rumah pohon atau? Itu apa? Kananda lagi tebang. Diam kamu. Mau kak? Ini. Jadi di dalam ini ada sosok nenek-nenek tua, sangat-sangat tua sekali. Dia menggunakan kepalanya ya, karena sampai saat ini hanya kepalanya saja yang kelihatan. Dia menggunakan mahkota. Matanya itu sangat, kalau saya bilang matanya mata cantik ya, tapi kulitnya itu udah kayak ngelupas. Kalau yang batu bolong itu perempuan, nenek-nenek itu Pak. Dia pakai kerudung, udah bongkok banget itu. Nah dia bilang, kamu datang sini ada apa? Oh, oke, saya minta maaf jika kami salah. Jadi gini, Fasya, Kak Ayah, di sini bukan yang menyebabkan kecelakaan. Tapi kenapa pada saat saya jalan, saya mencoba untuk mendeteksi goib yang mana yang menyebabkan hilang itu, tapi kesini dapatnya ternyata bukan di sini. Bukan. Terus? Lalu di mana? Tapi saya mendapatkan soal kenapa saya dituntun ke sini. Iya. Ini batu bukan batu yang biasa. Jadi dulunya itu saya mendapatkan visual bahwa batu ini bukan batu yang biasa, yang dimana batu ini sempat dimanfaatkan untuk penduduk-penduduk yang ada di sini. Jadi ini dulunya masih ada kobangan gitu. Oh, di tengah-tengah, di dalamnya. Sini. Boleh dilihat nggak sih kak? Boleh. Hah, aman nggak? Salam. Assalamualaikum. Terus Kananda, sosok ini sendiri tuh siapa? Memang dia penunggu batu ini kah? Atau Penunggu batu ini. penunggu batu ini. Berarti sudah lama banget. Sudah lama banget. Kaya mungkin bisa tangannya ke sana. Hah? Silakan Ngapain? Kaya. Nggak apa-apa. Coba untuk ini. Ini nggak ada apa-apa kan kak? Auzubillah. Auzubillah. Bismillah. Oh, masuk. Bismillah. Ya. Seketika situasi kembali mencekam, seolah adanya penolakan dari sosok penunggu di batu bolong ini, yang mana membuat kami yakin bahwa batu ini bukan batu biasa. Mang katanya, ini batu ini nih katanya nih, jangan sampai istilahnya
apa katanya. Saya kan kurang paham gitu ya, makin kata saya, Bu, ada apa gitu. Udah Bapak mah pokoknya mah jangan sampai banyak sampah, ini diatur sampai jangan ada yang gitu. Itu di situ tuh. Lantas, mengapa sosok nenek tua yang mendiami batu memberikan penolakan terhadap kami? Apakah hal tersebut berhubungan dengan fenomena banyaknya orang hilang di area ini? Oh, Ini gimana? Allahumma. wow.